Sahabat wanita yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi hari ini. Apa kabar saudara? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda, dan kali ini mengenai topik bakteri baik bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani STH akan hadir dan memberi siraman rohani untuk Anda dengan topik ketika berduka cita. Semoga semuanya menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Saudara, mendengar kata bakteri tentu kita memikirkan hal yang negatif atau langsung berpikir tentang penyakit. Padahal bakteri ada dua macam, yaitu bakteri yang baik dan bakteri yang tidak baik. Nah, hari ini saya mengajak Anda untuk mengenal bakteri yang baik dan apa manfaatnya bagi tubuh kita. Saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati mengenai bakteri yang baik. Semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Dan Dr. Megawati sudah bersama saya saat ini. Apa kabar Dok hari ini? Kabarnya baik-baik saja Bu Susi. Baik dan sehat ya Dok ya. Iya. Nah ini kita akan berbicara mengenai bakteri yang baik ini Dok. Nah sebenarnya bakteri itu apa dan asalnya dari mana Dok? Bakteri itu adalah makhluk hidup terkecil yang ada di muka bumi. Nggak kasat mata yang ini. Hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Jadi kalau ini di sini nih kita ada bakteri kita nggak tahu ya Dok ya? Iya, ya itu mesti akan ada banyak bakteri baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Jadi di semua tempat itu ada bakteri. Nah, bakteri itu kita bisa bayangkan bentuknya itu macam-macam Bu Susi sebenarnya. Gitu. Ada yang bentuknya kokus, itu bulat, basil, itu seperti batang gitu lonjong. Ada yang spiral, ada yang bentuk ya, seperti Dok, ya? koma, iya. Nah, itu kalau bakteri ya. Tadi kita kan bicara tentang bakteri yang baik ini. Bakteri baik itu berarti bakteri yang punya peran penting di dalam membantu manusia. Jadi bukan menyebabkan infeksi. Oh begitu. Nah ini ada berapa jenis ini bakteri yang baik ini Dok? Wah, bakteri yang baik itu banyak sebenarnya ya. Bisa sampai 14 jenis atau yang lain. Tapi misalnya ada bakteri itu untuk membuat tape, untuk fermentasi tape. Itu termasuk bakteri baik ya? Iya, Rhizobium namanya. Terus ada yang buat nata de coco. Itu perlu bakteri untuk fermentasinya. Ya. Ini untuk saya pernah dengar untuk yogurt juga. Ya, yogurt juga gitu ya. Coklat untuk mentega. Nah, itu yang untuk makanan ya. Yang di dalam tubuh kita ada yang namanya E. coli di dalam usus. Jadi untuk proses pembusukan sisa makanan dan membentuk vitamin K dan vitamin B12 dalam usus besar. Dalam usus ya. Itu manfaat bagi tubuh kita ya, Dok. Manfaat juga ada untuk buat mentega. Ada bakteri itu bisa membentuk antibiotik streptomycin namanya. Jadi bakteri ini digunakan untuk membuat antibiotik yang berguna. Streptomycin itu diantaranya untuk penyakit TBC, Bu Susi. Itu sudah ada di dalam tubuh kita ya Dok ya? Enggak, kalau ini dikembangkan di luar. Yang di dalam tubuh kita itu E. coli yang E. coli ada. Yang tadi ya dokter jelaskan itu yang di usus itu ya. Iya, kalau untuk yang buat tape, buat nata de coco itu bakteri di luar. Ya. Itu fermentasi, pembuatan keju. Ya, yogurt itu tadi bakterinya. Terus ada juga bakteri itu yang bisa menurunkan kadar kolesterol dan mencegah pertumbuhan jamur. Iya, di dalam tubuh kita ada. Ada itu ya, Dok ada. Ya. Terus ada juga yang fungsinya membersihkan aliran darah dengan menghilangkan racun, meningkatkan sistem imun tubuh. Ya? Iya, itu ada di dalam tubuh kita. Ada juga untuk ini ya, di dalam mulut ini mengubah gula jadi asam laktat yang dibutuhkan. Nah, jadi banyak ya Dok ya? Macamnya banyak Bu Susi, baik yang di luar tubuh kita maupun yang di dalam tubuh kita. Hampir di dalam seluruh tubuh kita tuh hampir ada 500 jenis bakteri. Wih, banyak ya Dok? Iya, di permukaan kulit kita ini macam-macam di luar. Yang di dalam itu yang khas biasanya ada di rongga mulut, ada di saluran pencernaan atau usus, dan ada di saluran vagina pada wanita. Itu ada bakteri yang baik. Ya.
apakah bakteri yang baik-baik itu yang di dalam tubuh kita itu bisa musnah atau bisa hilang sehingga kita mengalami gangguan kesehatan gitu? Bisa Dok? saja. Bisa ya? Bisa. Karena apa tuh, Dok? Nah, jadi begini, bakteri itu bisa saja hilang atau berkurang karena kita minum antibiotik. Oh. Jadi misalnya seperti ini ya, kita ini sakit kan, berarti ada bakteri yang jahat, kan diobati. Diobati dengan antibiotik. Dengan antibiotik. Yang mati bukan hanya jahat, yang baik juga bisa mati. Oh, begitu. Jadi antibiotik atau antiseptik juga bisa. Jadi begini, ada wanita itu yang suka saking bersihnya, dia membersihkan, dia cuci ini alat ya, kelaminnya, alat kelaminnya itu dengan antiseptik, misalnya dengan sirih, gitu. dengan apa, terus-terusan. Nah, itu bisa menyebabkan bakteri yang baik jadi hilang, jadi mati. Nah, kalau bakteri yang baik mati, jadinya jamur. Oh, begitu. Jamurnya merajalela. Jadi kenapa kita tidak boleh sembarangan memakai antiseptik ya? Ataupun meminum antibiotik juga. Oh, jadi begitu. Makanya kalau misalnya seperti sekarang ini untuk membersihkan vagina gitu ya, kita untuk cebok itu kan memakai cairan yang pH-nya sesuai dengan vagina. Jadi asam supaya menjaga bakteri yang baik itu tetap ada gitu ya. Tetap ada, tidak terpengaruh. Gitu. Nah, kalau misalnya kita terus-menerus minum antibiotik, itu di dalam usus bakterinya yang baik ikut mati. Ya. Nah, repot di situ karena dia kan E. coli ini membantu pembusukan, Bu Susi. Jadi supaya hal-hal yang sisa-sisa makanan dibusukkan, keluarlah dia. Keluar gitu ke ya. buang air besar. Nah, di antaranya makanya sekarang ada yogurt itu. Yogurt itu kan dikasih bakteri yang baik itu. Yang baik. Ya. Makanya orang dianjurkan untuk minum itu ya. Iya, supaya terus jadinya kan ususnya, flora ususnya, maksudnya ususnya normal, jadi buang air besarnya normal. Itu kan seperti itu gitu. Jadi bagaimana mendapatkan bakteri baik yang sudah musnah tadi itu? Karena mungkin bagi wanita yang terlalu ingin supaya bersih, sampai bakteri di dalam alat vitalnya itu nggak ada, jadi itu mengganggu, atau antibiotik tadi itu. Nah, setelah itu kita tahu bahwa itu mati gitu ya, itu menghilang. Terus mendapatkannya bagaimana, Dok? Bisa dengan mengkonsumsi makanan berserat. Bisa juga bisa tumbuh lagi gitu ya bakteri yang baik. Biasanya lah bakteri itu kan ada di mana-mana gitu loh. Bisa juga dengan sekarang ini ada yang namanya probiotik gitu-gitu. Iya. Jadi sudah bisa dengan ilmu pengetahuan itu bakteri-bakteri yang baik itu bisa diisolasi sehingga bisa diminum. Oh, iya, gitu. ada obatnya, iya, dalam bentuk seperti itu. Jadi kita bisa konsultasi aja ke dokter. Misalnya, sekarang kok berjamur gitu ya. Ini kenapa sebabnya gitu. Misalnya untuk wanita ini. Kemudian kalau misalnya ususnya sudah nggak enak, perutnya nggak enak, mungkin itu juga bakteri yang baik menghilang gitu ya. Tapi biasanya nanti bisa tumbuh lagi kok, ya. Iya. Oh, begitu. Nah, bagaimana memelihara supaya bakteri-bakteri yang baik di dalam tubuh kita dari mulut tadi itu sampai organ intim wanita itu bisa terus ada gitu, Dok? Ya, menghindari antibiotik dan antiseptik. Gitu ya, cuman dua itu ya. Artinya jangan sedikit-sedikit itu minum antibiotik. Belum tentu cocok juga ya. Bisa membunuh bakteri yang baik. Iya, gitu ya. Dan mengkonsumsi makanan yang sehat serat gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak, Dok, untuk penjelasannya. Kiranya ini juga bermanfaat bagi pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kita ya. Terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa di program berikutnya, Dok ya. Iya. Sahabat, semoga perbincangan mengenai bakteri baik tadi berguna bagi Anda dan keluarga. Dan tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani Estia akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Tetapi sebelum itu saya mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini dan semoga Anda terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani,
khususnya tentang bakteri baik yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini, saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik ketika berduka cita. Sahabat, hidup kita diwarnai oleh berbagai perasaan, di antaranya rasa duka cita. Perasaan ini muncul bila kita kehilangan anggota keluarga kita, kehilangan teman dekat, kehilangan pimpinan kita, dan bahkan ada orang yang sangat berduka cita ketika binatang peliharaannya seperti anjing atau kucingnya mati. Perasaan duka cita juga bisa muncul karena kita kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan meraih impian, dan lain sebagainya. Perasaan duka cita adalah perasaan yang tidak nyaman, tidak enak, atau menyesakkan dada. Biasanya, orang akan menangis, orang akan murung, menutup diri, dan lain sebagainya. Tentu, Anda pernah mengalami perasaan duka cita, dan Anda pasti tahu bagaimana rasanya. Sahabat, duka cita bisa dialami oleh perorangan. Bisa juga dialami oleh kelompok secara bersamaan, bahkan secara nasional sebagai bangsa. Ketika ada bencana gempa dan tsunami di kota Palu dan Donggala, bukan saja masyarakat yang terkena dampak bencana yang berduka cita, tetapi seluruh rakyat Indonesia berduka. Ketika ada bencana pesawat jatuh dan semua penumpang meninggal, bukan saja keluarga yang kehilangan anggota keluarganya yang berduka cita, tetapi seluruh rakyat Indonesia turut berduka cita. Duka cita yang semacam itu akan segera hilang dan selesai. Tetapi, duka cita yang langsung menimpa diri kita sendiri biasanya tidak mudah hilang atau selesai, dan bisa berdampak buruk bagi kehidupan kita. Bahkan, banyak orang mengakhiri hidupnya karena duka cita yang terlalu berat dan tak kunjung selesai. Ada banyak orang tidak bisa mengatasi rasa duka citanya dengan tepat dan cepat, sehingga hidupnya terbelenggu oleh rasa duka cita, dan semakin lama makin terikat, sehingga hidupnya tidak ada sukacita dan ketenangan. Ada banyak orang mulai menyalahkan orang lain karena duka cita yang dialaminya. Ada juga yang menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, dan ada pula yang berani menyalahkan Tuhan atas duka cita yang menimpanya. Sikap-sikap seperti ini tidaklah menolong mengatasi rasa duka cita. Lalu, bagaimana sikap kita ketika mengalami duka cita? Sahabat, Tuhan Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Perkataan Tuhan Yesus ini terdapat dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-4. Sahabat, kita patut bersyukur bila kita mengalami rasa duka cita, karena perasaan itu memang seharusnya ada dalam jiwa kita, karena peristiwa-peristiwa tertentu terjadi dalam hidup kita. Bila kita kehilangan seseorang atau kehilangan pekerjaan, lalu kita merasakan duka cita, maka kita patut bersyukur dan berbahagia, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus tadi. Mengapa kita harus berbahagia? Karena kita akan dihibur? Siapa yang akan menghibur kita? Ya, tentu Tuhan Yesus sendiri yang akan menghibur kita. Dan bagaimana kita mendapatkan penghiburan dari Tuhan Yesus? Sahabat, mari kita mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus berikut ini bila kita berduka cita. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan."
Perkataan Tuhan Yesus ini terdapat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Nah, sahabat, itulah cara mendapatkan penghiburan dari Tuhan Yesus, yaitu datang kepadanya di dalam doa dan ucapan syukur kita. Datang dan datang lagi ke hadirat Tuhan Yesus. Kita akan mendapatkan penghiburan yang kita perlukan. Dan akhirnya, rasa duka cita itu hilang dan berganti dengan sukacita dan bahagia. Bagi sahabat yang saat ini merasakan duka cita dalam hidup ini, apakah perasaan duka cita membuat Anda sangat kecewa terhadap orang-orang yang menyebabkan duka cita Anda itu? Apakah Anda juga kecewa dan marah kepada Tuhan yang Anda anggap tega, membiarkan duka cita menimpa hidup Anda? Apakah Anda juga selalu larut dalam perasaan duka cita itu, sehingga Anda menjadi lemah dan tidak memiliki semangat untuk melanjutkan hidup ini? Sahabat, renungan hari ini mengajak sahabat untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Ia masih memberi kesempatan kepada Anda untuk merasakan duka cita. Untuk selanjutnya, Anda akan merasakan penghiburan dari Tuhan. Penghiburan dari Tuhan itu sejati adanya, bukan pura-pura, bukan penghiburan yang palsu, tetapi penghiburan yang sungguh-sungguh melegakan hati dan membuat kita memuji serta memuliakan nama-Nya. Jangan pernah menyalahkan dan marah kepada Tuhan bila Anda sedang berduka cita. Jangan pernah larut dan tenggelam dalam perasaan duka cita. Datanglah kepada Tuhan, karena Ia akan menghibur dan memberi ketenangan kepada Anda. Mari kita dengarkan sekali lagi perkataan Tuhan Yesus kepada setiap sahabat kalau sedang berduka saat ini. Tuhan Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Tuhan menolong dan memberkati Anda. Amin. Sahabat Wanita Berpengharapan, sayang sekali kita harus berpisah karena siaran Wanita Berpengharapan sudah usai hari ini. Semoga seluruh sajian kami bermanfaat buat Anda. Bila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya ulangi nomornya 081 333 777 386. Saya Susi mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.